Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fahmi Rashid. Selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas mengenai cara mencegah penyalahgunaan informasi di era digital. Sebelumnya perkenalkan, saya dari Teknik Informatika saya semester 2 dari kelas 02 TPLN 012. Oke, kita langsung saja lanjut ke materinya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus mengenal dulu apa itu informasi. Wikipedia menjelaskan kalau informasi adalah pesan, artinya ucapan atau ekspresi, atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence atau simbol atau makna dari yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam, ditransmisikan. Hal ini dapat dicatat sebagai tanda-tanda sinyal berdasarkan gelombang. Nah, jadi informasi itu adalah, kalau kita ringkas itu, kumpulan pesan. Apa itu pesan? Pesan itu ya kumpulan data yang telah diolah sampai jadi. Itu namanya informasi. Nah, kita lanjut ke era digital. Sebelumnya kita harus mengenal dulu apa sih itu era digital. Era digital itu adalah era yang digunakan untuk munculnya kemunculan digital. Di sini tandai dengan munculnya jaringan internet yang menjadi pencetus perkembangan teknologi informasi komputer. Era digital ini sering digunakan untuk menggambarkan teknologi digital. Ini menurut Kompasiana. Menurut saya itu era digital itu adalah suatu era di mana ya internet itu berkembang, informasi menjadi lebih cepat meluas, dan kita tidak perlu menunggu waktu lama untuk mendapatkan suatu informasi. Selanjutnya kita coba ke sini. Dampak. Nah, di sini kita lihat dampaknya apa sih era digital dengan informasi. Apa dampak? Kenapa kedua itu berhubungan? Nah, saya menjelaskan di sini yaitu dengan dimulainya era digital yang membuat penyebaran informasi semakin cepat. Nah, kalau dulu orang itu menyebar informasi dari mulut ke mulut, atau dari telepon, koran ke koran, TV ke TV. Tapi itu cara lama. Kenapa saya bilang cara lama? Itu penyebarannya lambat. Dan itu pun belum tentu dua arah. Contohnya TV itu cuma bisa satu arah, dia satu arah. Dan kalau masalah lambat, biasanya koran atau surat itu baru berapa hari nyampe, berapa kali update baru nyampe. Kalau koran bisa oke lah, 1 hari itu lumayan. Nah, dahulu kala ketika belum dimulainya era digital, orang-orang masih menggunakan media konvensional seperti surat, koran, majalah untuk menyebar informasi. Itu pun terbatas dan cenderung lambat penyebarannya, seperti yang tadi saya jelaskan. Terbatas dan lambat. Dulu Hitler berkata, barang siapa yang menguasai media, maka dia akan menguasai dunia. Ya, itu benar. Nah, inilah yang membuat kenapa media itu zaman dulu dibatasi. Itu pembatasannya banyak banget. Apalagi dengan media cetak atau media yang seperti televisi itu, koran atau radio, itu dikendalikan oleh pemerintah. Ya, sekarang pun masih begitu. Sekarang hanya saja ini mungkin lebih renggang dan lebih enak, lebih bebas lah. Jadi kita nggak perlu was-was lagi dengan terbatasnya informasi yang masuk. Jadi dulu itu ya kita tahu informasinya sekitaran ini aja, wilayah ini, kampung aja, suatu negara. Tapi untuk dunia luar, negara luar, benua yang lain, kita nggak tahu apa yang terjadi di sana. Dengan adanya internet, maka informasi bisa didapatkan dalam hitungan menit, bahkan dalam hitungan detik saja, dan tentunya informasi dari seluruh dunia bisa diakses hanya dengan media internet. Nah, disinilah search engine, website, blog, dan media sosial itu sangat berpengaruh terhadap penyebaran teknologi informasi, melalui teknologi informasi tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, dengan semakin canggih, makin besar juga risiko yang akan didapatkan. Berikut adalah risiko-risikonya, yaitu hoax,
kebocoran data, pornografi, lalu pencurian data lagi ya, atau scamming bisa. Dan ini yang masih hangat nih, prank sampah. Nah ini kan nggak bagus banget, nggak seru banget. Kita fokus ke hoax sama ini, kita fokus ke sini semuanya kita fokusin aja, nggak apa-apa. Hoax, apa itu hoax? Hoax itu adalah berita bohong, berita yang belum diketahui kebenarannya. Jadi kalau misalnya data itu belum benar, jadi berita itu belum benar, informasi itu belum benar, please aku minta sama kalian semua, jangan disebarkan ya, jangan menyebarkan berita hoax, hukumnya haram. Lalu ada yang lagi nih, kebocoran data. Kenapa bisa jadi kebocoran data? Sebenarnya itu dimulai dari kita sendiri ya, kita sering berbagi informasi yang ternyata secara langsung itu menyangkut privasi diri kita. Lah, kalau privasi diri kita itu misalnya ini nomor nik KTP itu bisa digunakan oleh oknum yang tidak tanggung jawab. Selain itu, misalnya dari mana kita lahir, kita tahu siapa kita, anak kita atau keluarga kita, itu bisa dimanfaatkan juga. Itu bahaya itu kalau misalnya ada orang yang manfaatkan informasi itu. Sejujurnya tujuan kita kan bagus agar yang mengenal kita, teman-teman kita tahu kalau kita ini saudari dia, iya itu betul. Hanya saja kalau misalnya itu lain cerita, kalau misalnya orang lain yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan data kita, itu bahaya banget. Lalu kita lanjut ke ini, pornografi. Ini saya tidak berani jelaskan ya, karena saya yakin kalian semua udah pada besar, sudah bisa menjelaskan. Iya, yang udah pada bubar pasti udah pernah lah mengakses. Saya yakin itu nggak akses berarti bohong kalian. Lalu ini scamming, pencurian data atau phishing juga bisa. Ini disebabkan oleh keteledoran kita mengakses ke situs-situs yang gak jelas. Tiba-tiba pas biasanya itu kan isinya identitas akun, ID dan password. Ketika kita masukkan ID dan password kita, misalnya Facebook ke referral situs cloningan Facebook, ternyata ketika dalam berapa jam Facebook kita yang asli dia bisa diakses, itu akun kita telah dicuri. Dan itu nggak bagus banget, nggak senang banget, nggak seru banget. Ini nggak boleh. Ini salah satu kejahatan juga sebenarnya. Lalu ini prank yang nggak berguna di YouTube. Oke, kita pause dulu. A few moments later. Oke guys, kita lanjut lagi. Jadi tentang video yang viral ini di media sosial mengenai prank sampah sembako yang isinya sampah. Menurut saya pribadi, yang buat video ini lebih dari sampah. Kenapa? Mana etika moral? Ini penyalahgunaan media informasi, penyalahgunaan teknologi informasi ya yang paling parah menurut saya. Bayangin aja, ini hati nurani di mana? Apa tujuannya? Kenapa ini terjadi? Demi popularitas kah? Menambah subscriber, like, atau viewers untuk dapat monetize YouTube? Kita nggak tahu. Tapi tetap ada motif di balik semuanya. Oke, kita lanjut. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, mengapa sih penyalahgunaan informasi itu mudah menyebar? Pertama, rasa penasaran yang makin jadi, apalagi di generasi anak muda, di Gen Z ini, generasi Z, generasi sekarang, generasi saya yang mungkin belasan tahun sampai puluhan tahun, penasaran makin jadi. Ya namanya juga manusia kan, kita perlu namanya penasaran, itu emang wajar lah, emang manusiawi. Cuman kalau ini dibiarkan tanpa terkontrol itu malah makin bahaya. Ada malah penyebaran hoax makin menyebar dan akhirnya menjerumus, dan itu juga bisa menjerumus pada hal yang tidak baik, kemudian pornografi lain-lain. Berita hoax juga, ketika berita hoax itu tidak bisa verifikasi lah, kita udah menyebarkan berita hoax, otomatis kita melanggar undang-undang ITE. Itu nggak boleh.
ada juga nih sifat malas untuk mencari informasi lebih lanjut. Nah ini yang paling parah. Bukan saya menghina orang Indonesia punya apa, maka saya harus menjelaskan kalau intinya inilah pentingnya membaca. Dan nggak boleh takut, nggak boleh capek, nggak boleh inilah. Walaupun kita harus menjalankan kesehatan kita ya, cuma kita juga harus mencari informasi lebih lanjut mengenai berita tersebut, apakah berita tersebut itu valid atau tidak. Ini dari data ya valid ya. Jangan sampai kita menyebarkan berita bohong, itu kalah bahaya. Yang tanggung dosanya bukan kalian sendiri, tapi banyak orang yang terkena dampaknya. Kalian sharing, kalian diikuti oleh misalnya 1000 orang. Nah, kira-kira 20% dari pengikut kalian, follower kalian, itu akan menyebarkan ulang berita kalian. Nah, follower kalian punya 10.000 follower atau berapa juta, itu akan terus menyebar bagaikan akar. Itu bahaya banget. Jadi saya minta tolong untuk informasi yang seperti itu misalnya, tolong dicari tahu lagi, jangan malas mencari informasi. Lalu makin maraknya kasus kebocoran data. Nah ini juga parah ini. Ini kasus waktu kemarin tuh yang lagi trending Bukalapak dan Tokopedia. Dua e-commerce ini kebocoran data. Tanya ini kok bisa? Lalu buat apa data itu dijual? Kalau saya lihat isi data itu hasil jam sih, itu nama, alamat, email, nomor telepon. Nah, password juga seri, cuma masih private sih, jadi kayaknya untuk password masih alhamdulillah masih aman. Tapi itu tetap aja jadi kebocoran, itu juga bisa menjadi hal yang tidak baik. Misalnya dimanfaatkan iklan apa kalian tega privasi kalian terganggu hanya karena data kalian bocor. Itu nggak make sense banget lah. Lalu sebenarnya nih banyak orang belajar sudah berjawab. Kalau kita flashback ke belakang itu mengenai press, atau sekarang lagi trending ini nih elit global GRX, asik pakai itu kalian cari sendiri. Jadi gini, kalau informasi tersebut dibesar-besarkan oleh buzzer ya tolong kalian harus bijak, harus cermat, harus cerdas, jangan mudah terpengaruh oleh buzzer tersebut waktu dia bertanggung jawab. Kalau buzzer tersebut menyebarkan hal yang baik, hal yang bisa dicerna oleh akal pikiran, dan itu tidak melanggar aturan agama dan tidak melanggar etika sosial, ya monggo disebarkan. Kalian sih otomatis mendapatkan kebaikan juga. Tapi kalau saya buzzer yang jawab, menyebarkan berita hoax, menyebarkan yang gak berguna, itu enggak banget. Lebih baik kalian jauhi orang seperti itu. Lalu makin banyak yang mengalahkan cara lebih popularitas dan rating. Nah ini seperti kasus YouTube tuh yang gitu. Kalian tuh harus ada. Nah, kalau ketemu orang kayak gitu ya kalian pertama nasihatin dulu. Kalau saya ketemu, kalau enggak ya usah. Tolong jangan langsung bagiin kolom komentar. Jangan follow dia, jangan bagiin kolom komentar, jangan hujat dia. Bukan apa-apa. Dia malah makin senang gitu, yakin, percaya sama saya 100%. Dia malah makin senang, bukannya menyesal, mereka makin senang dengan viewernya naik, per clicknya naik, CPM-nya naik, itu malah menambah penghasilan dia, itu bisa berdampak ke penghasilan dia yang makin meningkat. Nah itu juga kualitas dia meningkat, subscriber YouTube meningkat, follower Instagram meningkat. Nah ini kan bukan suatu yang baik. Kalau justru kalian malah menyumbang ke tidak baikan. Jadi kalau bisa langsung lapor aja lah ke polisi atau pihak berwajib. Jangan main-main follow, main hujat aja, biasa netizen Indonesia kan. Lalu yang terakhir, kesalahan masing-masing pribadi memberitahu informasi ke publik, informasi vital ya, yang seharusnya tidak perlu diberitahu, yang menyangkut privasi masing-masing. Contohnya alamat, lalu saya rekening bank, nih juga nomor kartu lagi juga. Itu buat apa? Buat apa kalian menyebarnya?
nomor kartu ATM juga mungkin kali sebenarnya. Ini akan mengundang orang yang tidak baik, menjadi mengundang untuk berbuat jahat dan tidak baik secara nggak langsung, secara nah, ya, media internet juga sebenarnya sangat bahaya. Jadi kalian harus berhati-hati juga menggunakan teknologi ini. Oke, lanjut. Nah, gimana sih cara tiganya? Saya sebetulnya mohon maaf banget, ini kasus-kasus ini sebenarnya bukan baru-baru ini, bukan kali ini aja, tapi dari 10 tahun lalu, berapa tahun lalu itu juga sebenarnya udah ada. Bahkan dari awal telepon ditemukan, dari awal gitu informasi disebarkan, itu sebenarnya udah ada yang namanya hoax, ada yang namanya kasus-kasus seperti itu, cuman bentuknya memang beda. Tapi ya bagaimanapun juga ya kita nggak bisa memutus banget lah rantai ini. Kita cuma bisa dijaga pribadi masing-masing, lalu menegur, ya seperti itu. Ini memang sudah terlanjur terjadi, jadi gimana lagi, kita nggak bisa memutus banget, tapi kita bisa memperkecil kasus tersebut, setidaknya ya mengurangi lah, yaitu kita berbuat iman dan takwa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Dengan ini rasa kita ya bisa terkontrol, lalu kita tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang membuat diri kita itu lalai, yang buat diri kita itu jadi pribadi yang kurang pas, kurang benar, kurang baik di mata Tuhan. Jadi bagaimanapun juga semua ini ya berdasarkan ya dari diri kita sendiri juga. Kita harus bisa menangkal itu. Nah, kalau diri kita bisa menangkal penyalahgunaan itu, otomatis yang lain-lain kita cuma tinggal menyebarkan doang. Ya udah, cuma menyebarkan berdakwah doang. Sebarkanlah walaupun hanya satu ayat. Ya, itu yang diajarkan di agama saya, Islam. Oke, selanjutnya yang kedua nih, ya tahu keberadaan informasi yang melakukan sharing. Sharing is caring, ya itu benar. Tapi sharing before sharing itu lebih benar. Kenapa? Karena kalau kita tidak mencari informasi itu, kita tidak tahu itu informasi benar apa enggak. Lalu yang terjadi malah kalian menyebarkan hoax, lalu hoax itu terlanjur menyebar. Itu kan bahaya. Itu kan malah memperluas penyebaran ini, penyalahgunaan informasi. Lalu jangan sembarangan bocorkan data pribadi di media sosial. Nah, yang tadi nih, kita nggak perlu menyebarkan nih yang aneh-aneh. Cukuplah kita dan saya tahu, kita dan Allah yang tahu mengenai data-data pribadi seperti rekening bank, akun bank, atau dan dari kita vendor dan Allah yang tahu. Dan misalnya kartu pribadi, kartu keluarga, nomor kakak, itu nggak perlu disebar, cukup kita yang tahu. Itu malah bahaya kalau misalnya dimanfaatin, karena udah banyak kasus ya data yang dikloning dan itu malah disalahgunain untuk hal yang nggak bermanfaat misalnya. Dan suatu saat orang tersebut yang mengkloning data kita melakukan kejahatan, kalian akan kena batunya. Itu bahaya. Lalu laporkan berita bohong pada pihak berwajib. Nah, kalau yang berita bohong ini memang sudah menyebar, tapi kita sebaiknya ya lapor saja lah ke pihak berwajib. Pak, ini ada orang yang menyebarkan berita bohong, belum tahu apakah berita ini benar, apakah ini salah. Jika benar, mohon untuk disebarkan, mohon untuk dibiarkan, tidak apa-apa, sharing, kita memperluas penyebaran informasi. Namun jika berita itu bohong, tolong tidak lanjuti Pak, tolong blokir, tolong cari orangnya Pak, tolong hapus, tolong minta orang tersebut hapus postingannya Pak, tolong buat orang itu menyesal Pak. Sharing, kita cari sharing. Selanjutnya itu melakukan edukasi tentang bahaya hoax sejati. Nah, sebenarnya ini bahaya. Berita hoax sebenarnya udah tumbuh sih. Mulai dari kalian jangan mainan payung di dalam rumah.
ntar ada orang meninggal katanya gitu. Nah itu hoax sebenarnya, cuman ya itu kan demi kebaikan kita ya. Ini salah sih sebenarnya. Harus kenapa nggak bilang aja karena kalian itu sebagai orang tua itu risih terhadap anaknya, kenapa nggak bilang aja jangan main dalam rumahnya sempit. Nah itu kan lebih enak, lebih bagus. Kita tidak perlu percaya yang mitos-mitos yang tidak diketahui kebenaran dari mana. Yang kita harus yakin adalah jangan sampai anak-anak tersebut percaya dengan berita-berita yang tidak jelas, dengan rumor-rumor yang nggak jelas. Itu kan hanya akan terbuka keadaan ya. Pokoknya mulai dari diri kita sendiri, mulai dari keluarga sendiri, mulai dari lingkungan kita sendiri, dan ketika itu semua bisa dikendalikan, kita bisa mengedukasi yang lain dengan skala yang lebih luas, mulai dari wilayah kampung, kecamatan, kota, bahkan sampai ke negara pun kita bisa menyebarkan informasi dengan benar jika caranya juga benar. Ya, saya rasa itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like jika suka video ini, dislike saja jika tidak suka. Jangan lupa subscribe. See you again.